ongoing thing. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, perkenalkan dulu, kakak adalah Kakak Sri Mursalina, bisa dipanggil Kak Sri. Kakak dari Poltekkes Kementerian Tanjung Pinang. Di sini Dika akan melakukan kegiatan penyuluhan kepada adik-adik semua yang ada di sini, yaitu temanya itu tentang kantin kejujuran dalam upaya menanamkan nilai anti korupsi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kakak harap semuanya sehat selalu ya, dan kita selalu menjaga protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, selalu cuci tangan dan jaga jarak yang pentingnya. Oke? Nah, nanti di sini kakak mohon dan harap kepada adik semua untuk mendengarkan penyampaian materi kakak dari awal sampai akhir, dan boleh juga dicatat dengan kertas yang telah kakak sediakan. Catat bagian pentingnya, ataupun boleh juga dengar apa yang kakak sampaikan. Nah, nanti di sesi terakhir kita akan ada kuis dan juga pertanyaan evaluasi. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini kakak akan menjelaskan materi yang bertema kantin kejujuran dalam upaya menanamkan nilai anti korupsi. Pasti semuanya sudah pernah dengar belum yang namanya korupsi? Pernah. Rata-rata sudah pernah ya dengar, baik di lingkungan, di televisi ataupun di media manapun. Nah, di sini korupsi itu dia berhubungan sekali yang namanya dengan kejujuran. Nah, di sini apa sih itu yang disebut dengan kantin kejujuran? Nah, kantin kejujuran itu adalah tempat menjual makanan dan juga minuman yang mana pembelinya itu melayani dirinya sendiri, atau biasa disebut dengan self-service system. Nah, baik mengambil uang kembalian di kotak yang telah disediakan, mengambil barang, membayar tanpa ada petugas penjaga yang melayani. Nah, upaya ini itu untuk membangun generasi muda, generasi adik-adik yang semuanya ini, untuk mencegah tindak korupsi yang semakin marak dan bisa dikatakan sebagai extraordinary crime atau kejahatan yang sangat luar biasa. Nah, jadi arti kata kesimpulan dari kantin kejujuran ini, tempat yang biasa di sekolah adik-adik semua udah ada belum yang namanya kantin kejujuran ini? Sudah ada. Nah, itu bagus sekali diterapkan di sekolah dasar. Pentingnya karena itu sudah harus dibangun dari sejak dini, dan itu juga untuk menanamkan kita untuk belajar yang namanya tanggung jawab dan juga kejujuran. Nah, apa sih tujuan dari kantin kejujuran itu sendiri? Nah, tujuannya itu untuk mendukung kualitas sumber daya manusia atau adik-adik semua ini melalui upaya menanamkan, menumbuhkan, memelihara, dan juga mengembangkan nilai-nilai keterbukaan, ketaatan asas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan peserta didik melalui praktik pendidikan di lingkungan sekolah secara mandiri dan juga terbuka. Nah, jadi tujuan dari kantin kejujuran ini itu untuk membentuk atau menumbuhkan, menanamkan nilai sikap jujur adik-adik semua ini untuk pencegahan yang namanya nilai korupsi. Nah, kemudian di kantin kejujuran ini dia sangat berhubungan erat dengan yang namanya jujur dan juga tanggung jawab. Nah, pertama kakak jelaskan dulu apa sih itu sikap jujur atau sikap kejujuran. Nah,
Jujur itu adalah sikap yang ditunjukkan dengan perbuatan atau perkataan yang sebenarnya. Nah, tidak berbohong dan tidak melakukan perbuatan yang curang. Jadi jujur itu perbuatan yang misalnya perkataan yang sebenarnya, perkataan yang memang sungguh betul-betul dan dengan kata-kata itu tidak ditambah ataupun tidak dikurang gitu. Misalnya adik-adik semua menyampaikan kata-kata itu ke orang lain gitu. Nah, dan juga tidak berbohong, tidak melakukan perbuatan curang, misalnya mencontek ataupun perbuatan curang yang lainnya lah. Nah, indikator dari sikap jujur ini yaitu atau bentuknya itu yang pertama itu menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Apa yang sesuatu itu benar, misalnya kejadian itu ya seperti itu. Nah, jadi nanti misalnya adik-adik semua menyampaikan ke orang lain ya seperti itu juga, dan jangan ditambah dan juga jangan dikurang dengan keadaan yang sedang kayak arti kata tidak memanipulasi lah, atau tidak memanipulasi fakta atau informasi yang sebenarnya. Nah, kedua itu adik-adik semua harus bersedia mengakui kesalahan ataupun kekurangan dengan keterbatasan diri adik-adik semua. Nah, saya adik-adik semua bersalah nih. Nah, jadi adik-adik semua harus berani gitu mengakui kesalahannya. Misalnya salah gini, nah ini merupakan salah satu indikator sikap jujur. Misalnya salah, misalnya berbuat apa gitu sama orang tuanya. Nah, jadi adik-adik semua harus berani gitu mengakuinya. Nah, tidak suka mencontek. Nah, ini merupakan poin yang sangat penting, dan ini sering sekali terjadi di lingkungan sekolah dasar ataupun dimanapun di pendidikan. Yang namanya mencontek itu merupakan mungkin adalah hal yang biasa gitu menurut baik itu siswa ataupun mahasiswa. Nah, ini merupakan tidak boleh dilakukan karena itu merupakan sikap yang tidak jujur. Kemudian tidak suka berbohong. Nah, jujur ini ya sinonimnya itu ya tidak suka berbohong, harus jujur gitu. Nah, tidak memanipulasi fakta ataupun informasi yang tadi kakak bilang. Bicaralah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Jadi ya betul-betul sebenarnya gitu. Itulah termasuk sikap indikator jujur. Dan yang tadi, berani mengakui kesalahan. Nah, apa sih manfaat jika kita melakukan sikap jujur? Nah, manfaatnya itu banyak sekali. Nah, salah satunya itu kelegaan hati dan juga ketenangan jiwa. Coba bayangkan perbedaan antara adik-adik semua jujur dengan tidak jujur. Adik-adik semua misalnya nggak jujur nih, pasti hatinya gelisah kan? Pasti ada kayak janggal gitu, ada yang nggak tenang. Nah, coba adik-adik semua berjujur, saya jujur dengan orang tua dalam hal apa gitu. Nah, pasti hatinya lega dan jiwanya itu juga tenang gitu. Kemudian berkah dalam usaha dan bertambahnya kebaikan. Nah, apapun suatu keadaan, apapun suatu apa yang adik-adik semua lakukan, pasti semuanya berkah, pasti semuanya mendapatkan kebaikan, karena itu disertai dengan yang namanya kejujuran. Yang ketiga, tentunya mendapatkan keberuntungan berupa kedudukan para syuhada. Maksudnya ini berupa kayak orang mati syahid itu pahalanya itu luar biasa, dan keberuntungannya itu banyak sekali yang didapatkan adik-adik semua jika melakukan sikap jujur. Kemudian yang keempat, selamat dari sesuatu yang tidak disukai. Yang kelima itu mengundang kepercayaan dari orang lain. Nah, ini sangat penting sekali.
misalnya adik-adik semua jujur nih, nah pasti orang semua akan percaya gitu sama adik-adik, pasti orang-orang pasti akan suka gitu sama adik-adik semua. Jadi bedanya dengan adik-adik semua bersikap jujur dengan tidak bersikap jujur itu bedanya itu pasti yang lebih mencolok itu pasti ini, orang akan percaya dan orang yang tidak akan percaya. Nah jadi bersikaplah jujur karena itu juga akan mengundang kepercayaan orang lain terhadap kita. Oke. Nah, bentuk dari sikap jujur itu sendiri itu yang pertama adalah kejujuran dalam berbicara. Misalnya adik-adik apa yang dilakukan, misalnya contoh tadi adik-adik semuanya ngelakuin kesalahan. Nah, itu yang namanya kejujuran dalam berbicara. Berbicara misalnya kesalahan ini sama orang tua. Nah di situ kita harus jujur. Nah itulah disebut dengan kejujuran dalam berbicara, atau berani mengakui kesalahan yang telah diperbuat kepada orang tua. Kemudian jujur dalam berjanji. Misalnya adik semua ini berjanji nih dengan temannya atau dengan orang tuanya. Nah kita harus jujur, kita harus tepati janji kita tidak boleh mengingkari gitu. Kemudian jujur dalam bermuamalah, yaitu jujur bermuamalah itu berinteraksi dengan orang lain. Nah itu merupakan faktor untuk mengundang kepercayaan orang terhadap kita. Jujur dalam perbuatan, nah ini juga penting sekali. Berbuat seperti mengakui kesalahan, jujur dalam tekad, dan jujur dalam berpenampilan. Nah, bagaimana sih langkah-langkah atau kita membangun yang namanya sikap jujur itu? Nah, yang pertama itu proses pemahaman dari diri kita sendiri. Kita harus paham dulu jujur itu seperti apa, manfaatnya apa jika kita melakukan kejujuran, terus dampaknya apa gitu. Kita harus paham dulu jujur itu gimana, bagaimana. Yang kedua, menyediakan sarana yang dapat merangsang tumbuhnya sikap jujur. Nah, misalnya sarananya itu seperti orang tua gitu. Keteladanan dan juga keterbukaan. Kita harus teladan dan juga terbuka. Tidak boleh tertutup. Nah, dengan sikap keterbukaan kita, di situ kita pasti bisa melakukan kejujuran. Terbuka berarti berani gitu mengungkapkan, tidak takut. Nah, berarti itu juga merupakan salah satu langkah untuk kita melakukan kejujuran dan tidak bereaksi secara berlebihan gitu. Nah, terus yang kedua, kantin kejujuran ini dia berhubungan erat juga yang namanya tanggung jawab. Jadi yang pertama tadi adalah jujur dan juga tanggung jawab. Nah, apa sih itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu kesadaran seseorang dalam melakukan atau menunaikan kewajiban terhadap hal yang telah dilakukan, baik dia secara sengaja maupun juga tidak sengaja. Nah, tanggung jawab ini juga dapat dikatakan sebagai upaya dapat menanggung resiko terhadap semua hal yang telah diputuskan, atau dengan kata lain dapat berkomitmen baik dalam ucapan maupun tindakan. Nah, jadi tanggung jawab ini misalnya apa yang telah adik semua lakukan, apa yang telah adik semua katakan, nah semua itu harus berani bertanggung jawab gitu, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan harus berkomitmen. Nah, pada sikap tanggung jawab ini juga memiliki manfaat juga. Bukan sikap jujur aja yang memiliki manfaat, tanggung jawab juga memiliki manfaat. Nah, manfaatnya itu dengan sikap yang bertanggung jawab, seseorang akan dipercaya, dihormati, dan juga dihargai serta disenangi oleh orang lain. Terus yang kedua,
dengan sikap berani mengakui kesalahan yang dilakukan dan mau mengubah dengan tindakan yang lebih baik merupakan kunci untuk kita semua meraih kesuksesan. Yang ketiga, dengan kita melakukan sikap yang bertanggung jawab, kita akan membuat atau berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, terus yang keempat, dengan kita melakukan sikap tanggung jawab, kita akan membuat seseorang bertindak lebih hati-hati dan perencanaan yang lebih matang lagi. Nah, yang terakhir, dengan sikap bertanggung jawab juga membuat seseorang lebih kuat dan tegar menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, jadi bertanggung jawab itu intinya penting sekali. Nah, macam-macam tanggung jawab itu, yang pertama tanggung jawab kita kepada Tuhan, misalnya seperti sholat, ibadah. Terus tanggung jawab kita untuk membela diri dari ancaman, siksaan atau penindasan yang untuk melakukan kejahatan terhadap kita. Tanggung jawab diri dari kerakusan ekonomi yang berlebihan dalam mencari nafkah atau sebaliknya, atau bersifat kekurangan ekonomi. Tanggung jawab terhadap anak atau suami atau istri dan juga keluarga. Tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar. Tanggung jawab berpikir tidak perlu mesti untuk meniru orang lain dan menyetujui pendapat umum yang patuh secara membuka dan terhadap nilai-nilai tradisi. Yang terakhir, tanggung jawab dalam memelihara hidup dan juga kehidupan. Nah, cara menjadi orang yang bertanggung jawab itu mudah sekali. Yang pertama itu, jadilah orang yang dapat diandalkan. Jika ada semua sepakat untuk mengerjakan sesuatu, itu maka kerjakanlah. Tuh, jangan hitung-hitungan gitu, jangan merasa dirugikan, karena dengan kita bersikap rela hati, relawan ataupun bertanggung jawab, pasti akan menimbulkan kebaikan atau keberuntungan yang sangat luar biasa. Terus yang kedua, jalankanlah urusan dengan baik. Jangan melakukan hal yang semata-mata karena kalian menganggap hal itu tidak perlu dilakukan. Nah, itu yang katakan tadi, lakukanlah hal yang itu, jangan hitung-hitungan gitu. Bertanggung jawablah pada apapun yang engkau lakukan, jangan menyalahkan orang lain. Nah, misalnya adik-adik semua melakukan kesalahan, bertanggung jawablah. Jangan dengan kesalahan adik-adik semua melarikan ke orang lain gitu. Gunakan pikiran atau berpikirlah sebelum bertindak. Pikirlah akibat-akibat. Misalnya adik semua ingin melakukan hal ini nih, pikirkan. Misalnya aku ngelakuin hal ini, apa ya akibatnya, dampaknya, rugi nggak bagi orang lain gitu. Nah, jadi terakhir pesan kakak, kita dimanapun, kapanpun, berkata dan berbuat jujur serta tanggung jawablah, karena Tuhan yang melihat, malaikat yang mencatat. Nah, jadi itu sangat penting sekali. Itu 2 poin tadi, jujur dan juga bertanggung jawab. Nah, itu sudah kesehari-harian kita gitu. Nah, mau nanti suatu saat jenazahnya susah mingkep karena tidak jujur dan tidak tanggung jawab, nggak mau kan? Oke, dari materi tadi ada dari semua ini, ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas? Tidak kak, sudah jelas. Sudah jelas. Oke, sudah jelas. Oke. Sesuai janji kakak yang awal tadi, kita akan melakukan kuis atau pertanyaan evaluasi. Nah, adik-adik semua tidak perlu catat pertanyaannya, cuma seingatnya aja. Kakak pun tidak suruh jawab sepenuhnya, intinya saja yang ada diingat, yang dari awal sampai akhir tadi yang kakak jelaskan. Yang pertama itu, apa saja sih manfaat jika kita melakukan sikap tanggung jawab dan jujur? Terus yang kedua,
bagaimana langkah-langkah untuk membangun sikap jujur? Terus yang ketiga, bagaimana sih cara menjadi orang yang bertanggung jawab? A few moments later. Oke, baik. Kita ajak sama-sama aja. Sekarang kakak tanya Satria. Apa sih manfaat kalau kita ngelakuin sikap jujur? Hati kita lega dan ketenangan jiwa. Oke, betul sekali. Nah, manfaatnya itu hati kita lega dan juga jiwa kita. Terus, kalau Kevin, apa sih manfaat jika Kevin ngelakuin hal sikap jujur? Mendapat untung yang luar biasa. Oke, kalau menurut dia apa? Mengundang kepercayaan orang lain. Nah, jadi selain hati kita jiwa dan jiwa kita tenang dan hati kita lega, terus mendapatkan keberuntungan dan juga mengundang kepercayaan orang lain. Nah, itulah manfaat jika kita melakukan sikap yang jujur. Nah, terus pertanyaan yang pertanyaan selanjutnya masih manfaat juga. Nah, menurut Satria, Kak tanya Satria, manfaat kalau kita ngelakuin sikap yang tanggung jawab itu apa? Seseorang akan dipercaya. Oke, betul. Seseorang akan mempercayai kita jika kita bersikap bertanggung jawab. Nah, terus kakak tanya ke Kevin, manfaat kalau kita ngelakuin hal tanggung jawab itu apa? Berani mengakui kesalahan. Oke, terus sekali juga dengan kita bersikap tanggung jawab, kita akan berani mengakui kesalahan kita untuk kedepannya lagi. Nah, katanya ke Lia, manfaat kita ngelakuin hal tanggung jawab itu apa? Kita bisa lebih kuat dan tegar menghadapi masalah. Oke, betul sekali. Kita akan tegar, akan kuat, dan akan tidak takut untuk ngelakuin hal yang bertanggung jawab. Kalau kita itu nggak takut ngelakuin hal atau perbuatan kalau kita sering melakukan hal yang tanggung jawab. Terus pertanyaan yang kedua, langkah-langkah untuk membangun sikap jujur itu apa saja? Kakak tanya ke Ria. Tidak bereaksi berlebihan. Oke, betul. Langkah itu kita tidak boleh bereaksi atau tidak boleh menanggapi sesuatu itu secara berlebihan. Terus menurut Satria apa? Kalau kita langkah-langkah untuk membangun sikap jujur itu? Kita harus paham dulu. Oke, betul. Kita harus adanya pemahaman dulu terhadap diri kita sendiri tentang kejujuran itu seperti apa, bagaimana gitu. Terus kakak tanya ke Kevin, kalau kita untuk ngelakuin sikap jujur itu langkah-langkahnya apa saja? Kita harus teladan. Oh, teladan ya. Kita harus teladan, harus berkomitmen, harus konsisten. Terus pertanyaan yang terakhir, kakak tanya ke Kevin nih, cara orang yang bertanggung jawab itu seperti apa? Tanggung jawab pada apapun. Betul, kita harus bertanggung jawab apapun dengan perbuatan kita, dengan apapun perbuatan, apapun kesalahan, apapun itu kita harus bertanggung jawab. Kalau menurut Satria, cara kita menjadi orang yang bertanggung jawab itu seperti apa? Yang dapat diandalkan. Dengan sikap bertanggung jawab, kita akan diandalkan sama orang lain dan orang akan percaya sama kita. Nah, terus menurut dia, bagaimana sih cara menjadi orang yang bertanggung jawab itu sendiri? Menjalankan urusan dengan baik. Oke, betul. Semuanya betul, jawaban dari adik. Cukup sekian.
terima kasih atas jawaban semuanya. Semoga apa yang kakak sampaikan, apa yang kakak itu apa yang kakak sampaikan semua itu semoga ilmunya sangat bermanfaat dan bisa jadi bekal untuk adik-adik semua. Nah, terima kasih atas kerjasamanya untuk hari ini. Terlebih dan terkurang kakak mohon maaf. Nah, kemudian nih dapat salam dari kakak, dari kelompok kakak yaitu di Kota Tanjung Pinang, kepada adik semua untuk berterima kasih banyak sudah mau bekerja sama untuk menyelesaikan kegiatan penyuluhan ini sendiri. Nah, selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.